sejarah Datuk Godang Cincin dan Kerajaan Rokan. Sebelum kita bahas, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Menurut Jailani Taher, Datuk Godang Cincin mempunyai nama asli Muhammad. Berasal dari Bandar Ruhum yang sekarang bernama Romawi dan hidup di zaman 14 Masehi. Ia seorang filsafat. Muhammad mempunyai adik yang juga seorang filsafat. Masalah terjadi, menurut Muhammad ia harus berpisah agar tidak terjadi konflik dengan adiknya. Ia memilih pergi untuk mencari tempat baru. Dengan menggunakan kapal ia pergi meninggalkan Romawi sendiri. Setelah jauh menempuh perjalanan, ia sampai di muara Sungai Kampar, melalui Selat Melaka, berhenti di Kuala Sako untuk mencari ikan untuk disalai. Kini daerah ini bernama Desa Penyalai. Menelusuri sampai ke hulu, ia mencari teman untuk berkonsultasi. Di perjalanan, tampak asap di atas sebuah bukit, kemudian Muhammad menepikan kapalnya, dan mencari asap itu berada. Asap berasal dari rumah keluarga Datuk Imam Jayo atau Datuk Penghulu Besar, di daerah Koto Teleng. Lalu mereka bicara, Muhammad usul ia ingin membuat desa di bawah bukit. Kesepakatan terjadi dan jadilah desa Koto, yang sekarang bernama Koto Kampar Hulu. Muhammad mulai bermukim di sana dan membuat tempat tinggal. Muhammad mulai mencari warga untuk diajak menetap di wilayahnya. Ia pergi ke sana kemari, bertemu dengan keluarga Datuk Paduko. Muhammad menawarkan kepadanya. Awalnya ditolak oleh Datuk Paduko. Lalu Muhammad pergi mencari warga lain. Tak lama, keluarga Datuk Paduko mendapat musibah diserang oleh ulat bulu. Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat yang lama dan menetap di wilayah Desa Koto. Datuk Godang Cincin atau Muhammad mempunyai hobi sabung ayam, namun ayam yang ia punya berukuran kecil. Suatu ketika ia pergi mencari warga, di perjalanan daerah Simelanggang ia jumpa keluarga. Namun yang ada hanya anak perempuan dan adiknya. Muhammad bertanya, "Nak, di mana orang tua kalian?" Tanya Muhammad. Jawab si anak, "Orang tua kami pergi berkebun tebu." Muhammad tidak lama di sana, ia melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Datuk Godang Cincin singgah di rumah anak perempuan dan adiknya tadi. Ia bicara dengan orang tuanya untuk menjadikan anaknya sebagai istri. Dan Kape Cancang dijadikan keluarga. Dan nama perempuan itu Gendoya. Singkat cerita mereka mempunyai anak bernama Bujang Palawan. Saat usia remaja, Bujang diberikan baju rantai keamanan untuk membela diri. Di tempat yang berbeda, tepatnya Desa Koto Sembahyang Tinggi berdiri Kerajaan Rokan. Rajanya bernama Tengku Panglima Raja bergelar Tengku Raja Rokan. Suatu ketika wilayah mereka didatangi oleh pendekar berkokok. Ia lalu membuat kekacauan, ia mencari lawan dengan cara berkokok seperti ayam dan mengepakkan tangannya. 7 hari berlalu, Raja bingung untuk mengusirnya. Kemudian ia mengutus Hulu Balang untuk minta pertolongan kepada Bujang Palawan anak Datuk Godang Cincin dari Desa Tanjung. Hulu Balang pergi mencari sambil membawa seekor anjing. Di perjalanan tiba di bukit, mendadak anjing Hulu Balang berlari dan mengeluarkan suara khasnya. Ternyata di bawah Bukit Suligi, anjing Hulu Balang bertemu dengan seekor anjing dalam hutan. Lalu berkelahi. Kemudian Hulu Balang mendekat ke tempat anjing itu berkelahi. Sampai di situ bertemu dengan tuan anjing yaitu bergelar Datuk Godang Cincin, orang yang mereka cari. Hulu Balang menyampaikan pesan Raja Rokan meminta Bujang Pahlawan, anak Datuk Godang Cincin, untuk membantu menyingkirkan pendekar berkokok yang mengganggu kerajaan mereka. Maka kata Datuk Godang Cincin berkata, "Janganlah menjemput Datuk dan Bujang Pahlawan, biarlah hamba menghadap Tengku Raja Rokan buat melawan pendekar ayam berkokok itu. Kalau itu mau Datuk, baiklah."
sahut utusan kerajaan. Sebab itulah ditetapkan sekarang batas Rokan dengan Kampar yaitu Bukit Kalaran Anjing, Bukit Suligi. Datuk Godang Cincin dan Bujang Pahlawan berjalan ke Koto Sembahyang Tinggi sambil membawa sebatang tebu. Sampai di Koto Sembahyang Tinggi, Datuk Godang Cincin dan anaknya menghadap Raja ke istana. Di istana Raja berkata, pendekar ayam berkokok datang dari laut hendak berkelahi dengan orang Koto Sembahyang Tinggi. Namun tak seorang pun yang sanggup untuk melawan dia. Kami minta pertolongan pada Datuk. Baiklah, saya akan coba melawannya, jawab Datuk Godang Cincin. Datuk Godang Cincin dan Bujang Pahlawan berjalan ke lapangan kosong, menunggu pendekar berkokok tiba. Tak lama pendekar berkokok datang. "Apa kau yang mau melawan aku?" tanya pendekar berkokok. "Iya, akulah lawanmu," jawab Bujang Pahlawan. Datuk Godang Cincin beranjak ke tepi lapangan, sambil memakan tebu yang ia bawa dari desa Tanjung. Pendekar berkokok menggunakan pedang, sedangkan Bujang Pahlawan memakai kacip, pengupas pinang. Pendekar berkokok dan Bujang Pahlawan tidak sampai menyentuh badan, hanya menggunakan tenaga dalam. Senjata mereka tidak digunakan untuk berkelahi. Di tempat lain, Datuk Godang Cincin duduk sambil memakan tebu, ampasnya dilempar ke tengah perkelahian. Tak sadar, pendekar berkokok menginjak ampas tebu tersebut. Lalu Bujang Pahlawan berkata kepada ayahnya, "Apakah hari sudah siang?" Datuk menjawab, "Lihat ke atas nak." Bujang menoleh ke atas. Saat menurunkan kepala, tiba-tiba lidah pendekar berkokok seketika putus. Dan ia tidak bisa lagi berkokok seperti biasa. Namun pendekar berkokok tetap melawan Bujang Pahlawan. Untuk kedua kalinya pendekar berkokok menginjak ampas tebu. Dan yang terjadi menurut Jailani, jantung pendekar putus dan ia pun mati. Akhirnya Datuk Godang Cincin dan Bujang Pahlawan mengalahkan pendekar berkokok. Warga setempat gembira dengan kemenangan ini. "Saya memberikan apa saja yang Datuk Godang Cincin mau," kata Raja. Mulanya Raja memberikan emas dan tanah, namun Datuk Godang Cincin tidak menerimanya. Lalu Raja bingung, "Apa yang Anda inginkan, Datuk?" Datuk menjawab, "Saya hanya minta bekal yang tidak pernah habis." Raja dan warga makin bingung dengan permintaan Datuk Godang Cincin. Raja memerintahkan Hulu Balang untuk mencari apa yang diminta oleh Datuk Godang Cincin. Dalam perjalanan tergesa-gesa mereka tidak sengaja menyenggol anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak marah kepada Hulu Balang, "Kenapa Bapak tergesa-gesa, sehingga tidak tampak kami bermain di sini?" Hulu Balang menjawab, "Jangan banyak tanya, Raja sedang bingung." Dia tidak tahu apa yang diberikan kepada Datuk Godang Cincin yang mengalahkan pendekar berkokok. Datuk minta bekal yang tidak habis. Anak tersebut mengusulkan kerajaan Rokan dan desa Tanjung menjadi satu dalam persaudaraan. Hulu Balang ragu dengan usul anak kecil itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka membawa anak itu ke Raja Rokan. Sampai di istana, anak itu menjelaskan maksudnya kepada Raja. Lalu Raja dan warga lain menerima usulan itu. Dari sinilah awal hubungan kerajaan Rokan dan desa Tanjung sangat dekat. Menurut Jailani, pernah waktu itu ada pergantian Raja Rokan yang baru. Dan saat itu perwakilan dari desa Tanjung belum hadir. Tak bisa menunggu, akhirnya Raja Rokan dilantik tanpa adanya perwakilan dari desa Tanjung. 7 hari acara besar digelar, ternyata rombongan perwakilan dari desa Tanjung tiba. Sesuai dengan kesepakatan, setiap pengangkatan Raja Rokan warga desa Tanjung harus diikutkan. Mematuhi kesepakatan itu, pesta diulang kembali selama 7 hari. Itulah sejarah Datuk Godang Cincin dan kerajaan Rokan. Sehingga sampai sekarang Ninik Mamak Rokan dengan Ninik Mamak Tanjung tidak bisa dipisahkan. Sekian dari Sejarah Channel dan mohon pamit.